Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kembali kita boleh berada dalam bait-Nya, dalam bait Allah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlutut, kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah yang mulia, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bila Dia boleh melayakan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya pagi hari. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah dalam kehidupan kami. Engkau menjadi satu-satunya menjadi andalan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, Engkau Tuhan.
untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, kekuatan hidupku. Haleluya. Dengan kasih nanti Bapak baru yang berdoa untuk pembukaan firman. Bapa dalam surga, Bapa yang begitu baik Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus Tuhan kami, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh melewati Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami Bapa. Karena Engkau memberi pertolongan kepada kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah tolong kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada saat pagi hari ini, Engkaulah yang patut kami sembah, kami puji Tuhan, yang kami muliakan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja atas ibadah ini Tuhan, berkarya Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bersatu hati Tuhan, memuji memuliakan Engkau, sehingga pujian sembah kami Tuhan boleh berkenan bagi Engkau Bapa. Kuasai pikiran dan hati kami Tuhan, song leader ya Tuhan, backup singer, pemain musik multimedia, usher ya Tuhan, semua yang turut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan. Kiranya ruangan ini Tuhan, juga Tuhan kuasai, dan setiap umat-Mu yang ada Tuhan kuasai, dan juga semua orang yang bersama-sama dengan kami yang boleh beribadah Tuhan, baik apakah itu melalui online Tuhan, biarlah ya Tuhan kami boleh bersama bersatu hati memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya masih rindu untuk menyembah Dia. Kita mau masuk hadirat-Nya, karena Dialah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Dia pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan kehidupan kita memuji memuliakan nama-Nya. Kita bersorak-sorai karena kita semua adalah orang-orang benar. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. 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 Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Silakan berdiri Bapak Ibu terkasih, kita memuji muliakan nama-Nya yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita. Jiwaku mampu seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakan
Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tak berdiri, kita mau puji, kita mau sembah Dia. Haleluya. Teruskan pujian kita. Tak terlukiskan perbuatanmu, Haleluya. tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingnya. Tak terlukiskan. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa yang telah membuktikan Haleluya. sungguh hebat, Glory bagi Tuhan. tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang tiada bandingannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya janjinya ajaib dalam kehidupan kita. Apapun yang harus kita lalui, apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa janjinya dalam kehidupan kita selalu ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya. Silakan diri Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Siapkan kehidupan kita untuk kebenaran firman. Haleluya. Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Terima kasih Tuhan. Dengan kasih nanti Bapak pribadi yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Ada gairah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut Tuhan menghadapi segala satu. Kami tidak gemetar menghadapi segala sesuatu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah sukacita kami, damai sejahtera yang kami rasakan ini Tuhan. Sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu bila menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan Tuhan yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lengkapi sukacita kami Tuhan, lengkapi damai sejahtera kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu yang baru menyertai hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sungguh kami siap mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan yang membawa kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sisa ibadah ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mula pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui gembala setempat kembali dapat mempercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di Barito dan Pemandangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mempersiapkan waktu kita dengan baik, kita memberikan, kita fokus kepada ibadah kita, supaya kita jangan kehilangan berkat Tuhan, tapi kita benar-benar dapat menerima berkat Tuhan di hari-hari ini. Puji Tuhan, sekalipun kita ada di rumah, kita pun mempersiapkan hati kita, dan kita fokus kepada ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama membuka dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-12 bagian A, dikatakan demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Saya mengulangi, Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-12 bagian A. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Saudara, membaca hal ini, kemudian saya teringat bahwa kita patut bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas Kalvari. Kita yang dahulunya terbuang jauh karena dosa, diperdamaikan kembali dengan Allah, bahkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan kita diberikan satu kesempatan memanggil Dia sebagai Bapa. Satu panggilan yang intim. Kata Bapa menunjukkan hubungan kasih yang tidak ada jarak. Kata Bapa itu menunjukkan satu hubungan yang erat antara kita dengan Bapa. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keengganan di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-17 dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia.
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, kita bersyukur sebagai anak kita juga berhak atas warisan yang telah disediakan oleh Bapa bagi kita anak-anaknya. Amin. Ada hak kita. Ketika kita disangkat sebagai anak, kita mempunyai hak waris yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam peristiwa ini, dalam pembacaan firman hari ini, maka saya katakan Tuhan menceritakan, Tuhan Yesus melukiskan kebesaran kasih Bapa melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Puji Tuhan. Maaf, hari ini saya memberi tema yang katakan bahwa Allah Bapa yang baik. Puji Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Yesus memberi satu lukisan, satu gambaran kebesaran kasih Bapa melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, yang kita baca dalam ayat pembacaan kita. Anak bungsu adalah gambaran dari kehidupan dalam kasih karunia. Saya ulangi, anak bungsu adalah gambaran dari kehidupan dalam kasih karunia. Sedangkan ayahnya yang baik adalah gambaran dari pribadi Bapa di surga yang dipenuhi oleh kasih karunia untuk anak-anaknya. Puji Tuhan. Anak bungsu ini kita tahu dalam pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya ke-11 sampai ayat selanjutnya. Anak bungsu ini memaksa ayahnya untuk segera membagikan harta kekayaannya kepadanya. Si bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya terlebih dahulu. Ada aturan-aturan tertentu yang sebenarnya belum menjadi bagian dia. Tetapi dia meminta apa yang menjadi bagiannya. Dan saya membaca dalam firman Tuhan, ayahnya tidak menahan. Kemudian dibuat apa yang seperti keinginan anaknya. Dibagilah dan apa yang menjadi hak anaknya yang sulung dan anak yang bungsu diberikan kepada dia. Pendek cerita dalam firman Tuhan dalam perikop ini, anak bungsu itu mengambil haknya, harta warisannya, kemudian firman Tuhan katakan dijualnya semua harta warisan miliknya. Dan kemudian dia pergi menjauhi bapaknya dan saudaranya ke tempat yang jauh. Firman Tuhan katakan dia pergi ke tempat yang jauh. Dan dia hidup dengan berfoya-foya. Menghabiskan seluruh apa yang dia miliki. Harta kekayaan yang dia dapatkan dari ayahnya, dari bapaknya, dihabiskan dengan berfoya-foya. Nah, kita perhatikan di tempat yang jauh inilah si bungsu memboroskan harta kekayaannya untuk hidup berfoya-foya. Tetapi kita perhatikan bahwa firman Tuhan katakan hidupnya semakin hari semakin memburuk. Hidupnya semakin hari semakin menderita. Saya memperhatikan dan mempelajari bahwa faktor utama yang membuat dia menderita adalah dia pergi meninggalkan ayahnya. Dan dia hidup berfoya-foya. Lepas kontrol. Jangan pernah kita meninggalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Anak bungsu ini menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Hidupnya gagal dan hidupnya hancur sampai pada titik terendah setelah dia keluar dan meninggalkan ayahnya. Membaca hal ini, maka saya teringat dalam kitab Rut. Adalah sekeluarga yang baik dan bijaksana. Elimelek meninggalkan Bethlehem, firman Tuhan katakan. Pergi. Kemudian mereka mengalami kesusahan dan penderitaan. Apa yang menyebabkan si bungsu ini menderita? Firman Tuhan katakan, tempat di mana dia pergi, tempat di mana dia tuju, mengalami
keadaan yang luar biasa, mengalami satu kelaparan, mengalami satu kesusahan tempat di mana dia pergi. Sehingga anak bungsu ini untuk mempertahankan hidupnya, ia bekerja kepada seorang peternak babi. Dan dia hampir-hampir memakan apa yang menjadi makanan babi. Satu hal yang sangat hina, satu hal yang sangat menderita, sampai makanan ternak pun ingin dia makan. Karena tidak dapat berbuat apa-apa. Hidupnya benar-benar ada pada titik yang terendah. Tapi puji Tuhan, saudara perhatikan, setelah mengalami kegagalan, setelah mengalami kehancuran, dan mengalami jalan buntu untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh setiap manusia, seringkali kita baru menyadari akan kesalahan yang kita perbuat setelah kita menemukan kegagalan. Setelah kita menemukan kehancuran, setelah kita menemukan jalan buntu, baru kita menyadari akan perbuatan kesalahan kita. Dan yang si bungsu ini berbuat, setelah dia menyesal, menyadari kesalahannya, bersyukur kepada Tuhan, dia menyesali segala perbuatannya. Perhatikan bahwa seringkali kita ketika menemukan kegagalan, ketika kita menemukan kehancuran, menemukan jalan buntu akibat perbuatan kita, kita baru menemukan penyesalan di dalamnya. Makanya dikatakan memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Kemudian setelah terjadi sesuatu. Inilah yang dirasakan oleh anak bungsu ini. Inilah yang dirasakan oleh si bungsu. Bersyukur firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18 berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Injil Lukas 15 ayat 17 dan 18 berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak bungsu ini menyesal. Tapi dia bukan tinggal dalam penyesalannya. Firman Tuhan katakan dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dia bangkit dan pergi kepada bapaknya bukan hanya untuk bertemu kepada bapaknya, tetapi ketika bertemu dengan bapaknya, dia mengakui segala dosa kesalahannya. Banyak orang menyadari kesalahannya, banyak orang menyadari perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang mengakui secara jujur di hadapan Tuhan. Ini yang mengubahkan anak bungsu ini menjadi orang yang berkenan di hati Bapa. Oh, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah mengakui segala kesalahan saya. Saudara, anak bungsu ini dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Untuk apa? Untuk mengakui segala perbuatannya. Saudara baca dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, bahwa dia pergi dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Akhirnya anak bungsu ini pun memutuskan untuk pergi ke rumah bapaknya dan mengakui kesalahannya. Perhatikan, ketika anaknya yang bungsu ini kembali, tindakannya bangkit dan pergi.
Maka saudara baca dalam ayat 20 bagian B. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Luar biasa. Saya coba membuka dalam terjemahan lain, dari terjemahan lama, kemudian dari Alkitab Bahasa Indonesia yang di Bahasa Indonesia yang diperbarui, ada kemudian kitab yang lain mengatakan, ada ayat mengatakan ketika ayahnya melihat dari jauh, berarti bapaknya ini menunggu. Setiap waktu menunggu dan menunggu kapan anaknya ini kembali. Karena dia tahu pasti satu waktu anaknya ini akan kembali. Entah dalam keadaan apapun, anaknya pasti kembali. Dan ketika dia melihat dari jauh, firman Tuhan katakan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayahnya itu berlari untuk mendapatkan dia. Satu hal yang merupakan kebanggaan kita sebagai orang percaya. Bahwa firman Tuhan katakan, bapaknya, ayahnya itu memeluk dan mencium dia. Satu kebanggaan buat saya, luar biasa. Dengan tangan terbuka ayahnya menyambut kembali anaknya yang telah lama hilang. Bukan hanya itu saja. Banyak hal yang Tuhan perlihatkan kepada kita bahwa ayahnya juga memberikan jubah yang terbaik. Ayahnya memberi cincin dan juga memberikan kasut kepadanya. Ini adalah gambaran kasih Bapa yang sungguh besar kepada kita. Tangannya selalu terbuka menyambut dan menerima kita kembali meskipun kita telah berontak, meskipun kita telah hidup dalam ketidaktaatan, meskipun kita telah meninggalkan Dia demi menuruti keinginan hawa nafsu kita manusia. Tapi tangannya terbuka ketika kita mau berdiri dan pergi bertemu dengan Bapa yang di surga. Jubah yang diberikan kepada bapaknya memberikan satu hal yang sangat luar biasa kepadanya. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan satu kebaikan dalam setiap kehidupannya. Tuhan memberikan satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan satu hal yang begitu indah untuk kita dapat lihat pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mau belajar kembali untuk melihat satu perbuatan yang luar biasa. Tadi saya katakan dia berikan jubah yang terbaik. Diberikan cincin dan juga sepatu. Jubah yang diberikan ayahnya kepada anak bungsu adalah gambaran kebenaran dan keselamatan. Jubah yang diberikan oleh ayahnya kepada anak bungsu adalah gambaran kebenaran dan keselamatan. Kebenaran telah hilang dalam kehidupannya. Kebenaran telah hilang dalam diri semua manusia. Karena apa? Dosa. Roma pasal 3 ayat 19 berkata, pasal 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang sempurna, seorang pun tidak. Dosa inilah yang membuat sehingga manusia jatuh di dalamnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Tadi dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau bertobat, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib membenarkan manusia dan memberikan manusia keselamatan. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib membenarkan manusia dan memberikan manusia keselamatan. Kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 berkata, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kita untuk dapat kembali beribadah pada Tuhan. Sekalipun di masa-masa seperti ini, sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, sekalipun kita sedang menjalankan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, kita harus taat, kata Tuhan, kepada pemerintah juga. Makanya saya katakan kepada jemaat yang saya layani, sekalipun kita di rumah beribadah, jangan menganggap sepele, tapi fokus dalam ibadah kita. Maka kita akan menerima berkat di dalamnya. Amin. Saya pernah satu ketika dibawa oleh ayah saya. Kemudian di kota di mana kami tinggal, merapatlah sebuah kapal penumpang yang sangat mewah pada zaman itu. Waktu itu saya ingat saya masih sekolah dasar. Kemudian diajak oleh ayah saya masuk. Kapal itu merapat, kapal penumpang, dan ayah saya bawa masuk di dalamnya. Saudara, yang membuat saya tidak bisa lupa sampai hari ini, waktu kami keliling kapal itu dari tempat nakoda turun ke bagian pantry di dapur, kemudian ayah saya bawa ke tempat yang paling bawah adalah di kamar mesin, saudara. Di kamar mesin itu ada hal yang membuat saya sangat terpaku, saudara bayangkan. Itu ruangan tertutup dengan suara yang sangat berisik luar biasa. Suara di dalam ruangan mesin itu sangat ribut sekali. Tetapi yang saya tertegun melihat ada salah satu juru mesin itu, dia duduk di sebuah bangku di tengah-tengah ruangan yang sangat berisik. Saudara tahu dia apain? Dia duduk sedang membaca buku, saudara. Sekalipun ruangan itu sangat berisik, tapi dia fokus membaca buku itu. Dia begitu asik dan tenang membaca buku itu. Sehingga saya pikir, kok bisa dia baca dalam ruangan seperti ini? Karena dia fokus, maka sekalipun ada hal yang mengganggunya, dia dapat menikmati hal itu. Puji Tuhan. Saudara, sekalipun kita banyak hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kita dalam menghadapi hal ini, tapi saya percaya ketika kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Kembali kepada firman Tuhan, ayahnya memberikan jubah, kemudian ayahnya juga memberikan cincin kepada anak bungsu itu. Luar biasa. Dia sudah cukup menyakitkan, dia sudah cukup berbuat hal yang tidak berkenan kepada bapaknya, tapi dia ketika dia kembali diberikan jubah kebenaran. Diberikan cincin kepada anak bungsu itu. Cincin adalah lambang daripada satu otoritas
di awal penciptaan manusia, kita perhatikan manusia diberi kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Amin. Kuasa itu, otoritas itu diberikan kepada manusia. Dan itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Cincin yang diberikan kepada ayahnya itu menandakan anak bungsu ini kembali diberikan satu kuasa dan otoritas sebagai seorang anak dari ayahnya. Saudara, dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 berkata begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa. Namun kuasa dan otoritas itu hilang karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Namun, saudara, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, otoritas dan kuasa itu dikembalikan menjadi milik kita sebagai orang-orang yang percaya, seperti ketika Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Kuasa itu Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Namun ketika kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam daging kita, kuasa itu hilang. Tapi oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, Dia mengembalikan kuasa itu kepada kita sebagai orang percaya. Hari-hari ini yang kita perlu hadapi adalah banyak hal dalam dunia ini. Wabah yang sedang melanda negeri kita. Banyak korban yang telah jatuh. Tetapi kekuatan kuasa Tuhan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Sebab kita membaca dalam Filipi pasalnya yang Filipi pasal 2 ayat yang ke 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh puji Tuhan, kuasa itu diberikan kepada kita. Maka firman Tuhan katakan, kuasa di dalam namanya, karena dengan nama itu, nama di atas segala nama, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bertekuk lutut segala yang di langit dan di atas bumi, bahkan yang di bawah bumi, firman Tuhan katakan. Kuasa itu diberikan kepada kita manusia. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita percaya menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Ingat, kita mempunyai kuasa. Kita bertindak di dalam nama kuasa itu, di dalam nama yang luar biasa.
Anak yang bilang itu ketika dia kembali diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan kasut, kata firman Tuhan. Sebagai tanda pulangnya anak yang telah hilang. Bahwa hidup sebagai budak berubah menjadi anak dari bapaknya. Perubahan-perubahan Tuhan berikan kepada kita. Mari di saat-saat seperti ini banyak yang kita hadapi. Tapi saya ingin katakan satu hal kepada saudara dan saya. Bahwa Dia mengasihi dan menyayangi saudara dan saya. Pemazmur berkata bahwa dalam Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengasihi kita. Hari-hari ini janganlah pernah takut dengan keadaan. Saudara, tidak ada tempat kita untuk berlari menghadapi hal ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghadapi hal-hal seperti ini. Hari-hari yang ada di hadapan kita, kita harus hadapi. Kenyataan-kenyataan yang di hadapan kita harus kita hadapi. Jangan membuat hati kita menjadi lemah, jangan membuat iman kita menjadi lemah, tetapi hadapi itu, Tuhan ada beserta dengan kita. Ingat, Allah adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Tangan yang berkuasa akan menopang hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya hari-hari ini kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena ingat, pada akhirnya kepulangan anak yang hilang ini membuat hati bapaknya penuh dengan sukacita. Apa yang membuat bapaknya sukacita? Firman Tuhan katakan, bapaknya ini membuat pesta menyambut anaknya yang hilang. Oh puji Tuhan, satu hal yang luar biasa. Tuhan sangat bersuka, Tuhan sangat senang ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita mengalami hal-hal yang mungkin sakit penyakit, bukan menghadapi hal-hal yang lain. Ketika kita mau datang bertemu dengan Tuhan, mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Apapun yang saudara alami, baik menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesusahan hidup, menghadapi persoalan masalah, menyenangkan hati Tuhan ketika kita mau datang kepada Dia, menceritakan segala apa yang kita alami. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, bersyukurlah pada hari-hari ini kita boleh menikmati segala keberkatan Tuhan dalam hidup kita. Teruslah melangkah bersama Tuhan, sebab Dia Bapa kita yang baik. Dia akan menyambut kita ketika kita mau datang kepadanya untuk menceritakan, mengungkapkan segala apa yang kita hadapi. Dan Dia tidak akan membiarkan kita. Firman Tuhan katakan, Dia senang kepada orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, mengungkapkan segala isi hati kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua, baik kita yang ada di sini maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing. Jemaat Tuhan, jemaat Barito dan Pemandangan semakin kuat, semakin maju dan semakin setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Bersyukurlah dan tetap beribadah dan fokus dalam ibadah kita, maka kita akan menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberikan satu waktu untuk kami kembali dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun pada masa-masa pandemi seperti ini dan dalam masa PPKM Tuhan, kami percaya sekalipun kami menghadapi hal yang sangat menyusahkan kami, tapi roh kami dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini satu bukti nyata kuasa-Mu tidak dapat
ditahan oleh apapun. Sekalipun melalui media sosial, sekalipun kami melalui siaran Tuhan, tapi kami percaya hati kami tetap berpaut kepadamu. Tolonglah setiap kehidupan kami ketika kami berseru kepadamu. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati umat-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Baik yang di bari pemandangan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mereka melangkah di hari-hari yang ada di hadapan mereka. Limpahkan segala keberkatan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati dengan kekuatan, Tuhan berkati dengan kesehatan bagi mereka. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Untuk melihat dan menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, kami mempunyai Bapa yang setia dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Berkati kami semua yang ada pada saat siang hari ini dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, buat gembala senior yang ada Tuhan dalam usia yang lanjut, Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupannya untuk dapat selalu menikmati berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu Gembala yang ada dimanapun dia berada Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan peliharakan dan memberkati mereka. Saat ini Tuhan sedang melimpahi kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan pagari mereka dengan malaikat-Mu, bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya mereka dalam keadaan-keadaan yang diberkati Tuhan. Dikuat-kuatkan Tuhan, disehat-sehatkan Tuhan. Dapat kembali berkumpul dengan sidang jemaat-Mu, berbakti, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati dengan segala keberkatan Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Segala pokok-pokok doa yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Kuat Raharjo, sekeluarga, Saudari Sela Jin, bahkan jemaat lain yang ada dalam keadaan sakit. Kami hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa yang besar itu menjamah dan tidak terbatas oleh apapun. Dapat sampai kepada mereka yang sedang sakit di saat mereka berseru kepada Bapa. Engkau mendengarkan dan kami berdoa bersama-sama pada saat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan pulihkan, sembuhkan mereka. Untuk dapat kembali memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan jaga, lindungi Tuhan.
pemerintah, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya yang ada. Tuhan senantiasa berikan hikmat daripada Tuhan untuk melakukan segala keputusan-keputusan yang daripada Tuhan, untuk menjalankan peraturan-peraturan dalam negara kami Tuhan, sehingga Engkau pulihkan negara kami Tuhan, Engkau pulihkan negara kami Tuhan, sehingga umat-Mu kembali dapat beraktivitas seperti biasa, terlebih dapat beribadah seperti biasa yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi, dan Tuhan peliharakan. Baik jemaat yang di Barito maupun pemandangan, Tuhan memberkati senantiasa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan kembali, mari Tuhan turunkanlah kiranya berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.